Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Nurmayana Siregar. Hari ini saya akan memaparkan desain pembelajaran untuk PKP dalam mata diklat Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila. Selanjutnya, nama saya Nurmayana, seperti saya katakan tadi, saya adalah Widya Iswara Ahli Media, kemudian pangkat saya adalah Pembina Utama atau 4C. Selanjutnya, saya adalah petugas di BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Di sini ada saya cantumkan nomor saya. Nanti Bapak dan Ibu kalau akan bertanya sesuatu, silakan hubungi nomor ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dilaksanakannya PKP dan PKA ini adalah dasar hukumnya pertama sekali adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang aparatur sipil negara, yaitu yang terdapat pasal 43, pasal 69. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, yaitu terdapat pada pasal 52, kemudian pasal 2017. Kemudian Peraturan Lembaga Administrasi Negara, yaitu yang terdapat pada Perlan nomor 15 tahun 2019. Ini tentang PKP. PKP ini namanya dulu Diklat PIM 4. Sekarang dengan adanya dasar hukum ini namanya telah berubah menjadi PKP. Selanjutnya adalah Perlan nomor 16 tahun 2019, yaitu tentang PKA. PKA ini dulu namanya Diklat PIM 3. Jadi ada perubahan nama dalam Diklat PIM 3 maupun Diklat PIM 4 menjadi PKP dan PKA. Bapak dan Ibu yang terhormat, adapun struktur kurikulum PKP ini ada 5 agenda. Ya, agenda pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian mata pelatihannya adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua adalah bela negara, kepemimpinan Pancasila. Dan saya berada pada agenda ini. Dan yang saya sajikan di sini adalah bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Selanjutnya agenda kedua adalah agenda kepemimpinan pelayanan. Ketiga adalah agenda pengendalian pekerjaan. Keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan. Keempat, agenda orientasi program. Kemudian, adapun kompetensi yang dibangun dari dilaksanakannya PKP ini adalah untuk PKP kompetensi yang dibangun adalah kepemimpinan melayani. Jadi seorang pejabat eselon 4 dia harus mampu melayani karena adalah ujung tombak organisasi untuk langsung berhadapan dengan stakeholders. Maka dia harus mampu memberikan pelayanan prima kepada hak orang-orang yang dilayaninya. Sedangkan PKA kompetensi yang dibangun adalah kepemimpinan kinerja. Dia harus mampu membuat teamwork sesama pejabat eselon 3 dan pejabat eselon 4 maupun pejabat eselon 2. Kenapa? Karena dia adalah kepemimpinan kinerja. Selanjutnya adalah kedudukan program PKP dan PKA, jenjang pelatihan struktural kepemimpinan dan latihan PNS, CPNS. Di sini adalah keterkaitan antar agenda, yaitu agenda pertama jenis pelatihannya adalah PKN tingkat 1. Di sini agenda satunya adalah pengelolaan diri. Dulu namanya ini adalah self mastery. Kemudian PKA atau kinerja organisasi. Untuk agenda satunya adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian PKP atau pelayanan publik. Agenda satunya adalah kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Selanjutnya adalah Latsar CPNS.
Yang diharapkan dari sini adalah PNS yang profesional sebagai pelayanan publik. Adapun agenda pertamanya adalah bela negara. Mata diklatnya adalah wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Agenda ketiga adalah kompetensi kepemimpinan. Di sini untuk PKN tingkat 1 adalah pengelolaan kebijakan. Kemudian untuk PKN tingkat 2 adalah kepemimpinan strategik. Kemudian untuk PKA adalah kepemimpinan kinerja. PKP adalah kepemimpinan pelayanan. Sedangkan nilai-nilai dasar PNS yaitu pada agenda ketiga yaitu aneka. Apa dia? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Selanjutnya agenda ketiga adalah kompetensi manajerial, yaitu untuk PKN tingkat 1 yaitu pengelolaan perubahan kolaboratif. Sedangkan PKN tingkat 2 adalah manajemen strategik. Sedangkan PK adalah manajemen kinerja. Selanjutnya PKP adalah pengendalian pekerjaan. Selanjutnya adalah agenda ketiga untuk Latsar CPNS adalah kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu 1. Manajemen ASN. Yang kedua adalah pelayanan publik. Yang ketiga adalah full of government. Kemudian agenda keempat aktualisasi, yaitu untuk PKN tingkat 1 adalah aktualisasi. Agenda kedua untuk PKN adalah aktualisasi juga. Kemudian untuk PKA juga aktualisasi. Untuk PKP agenda keempatnya juga aktualisasi. Cuman dahulu untuk PKP dan PKA ini off kampusnya hanya 1 kali pulang ke daerah ke tempat tugas peserta. Kalau dulu 2 kali. Pertama dia seminar proposal, dulu namanya proyek perubahan. Kemudian dia kembali ke tempat tugasnya, dia laksanakan proyek perubahannya. Kemudian dia pulang ke tempat badan diklat kita, baru dia melaksanakan seminar kedua, yaitu seminar aktualisasinya. Nah, kalau sekarang tidak. Baik PKP maupun PKA hanya cukup pulang 1 kali saja. Kemudian Latsar CPNS untuk agenda keempat adalah habituasi dan aktualisasi. Adapun deskripsi singkat dari pembelajaran ini adalah untuk mata diklat kepemimpinan bela negara dan kepemimpinan Pancasila adalah peserta mampu memahami dan menerangkan tentang lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, serta mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan, etika, dan integritas pelayanan publik sebagai wujud daripada kewaspadaan nasional. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Dalam mata diklat ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta mampu memahami persepsi publik mengenai lingkup wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, serta sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara. Gunanya apa? Gunanya adalah mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika integritas pelayanan publik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam materi ini akan disajikan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama kita awali dengan pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini akan disajikan selama 25 menit. Apa isinya? Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa saya suruh ini? Kenapa? Karena seorang peserta diklat, calon pemimpin, dia harus mampu memahami
apa makna syair-syair dari lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan jiwa nasionalismenya dan jiwa bela negaranya. Kenapa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Kemudian adalah dilanjutkan dengan perkenalan. Saya memberikan salam, kemudian dijawab oleh para peserta. Kemudian menguraikan tujuan pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, kemudian dialog interaktif, kemudian unduh shopping dan kontemplasi, kisah nyata dan tanya jawab. Alat bantu ataupun media pembelajaran yang digunakan adalah laser pointer, laptop, LCD, bahan tayang, modul, lakban, spidol warna, flipchart, dan video. Untuk mata diklat bela negara dan kepemimpinan Pancasila ini ada 5 materi pokok. Sekarang kita masukin materi pokok yang pertama, yaitu menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Ini nanti akan saya sajikan dalam waktu 160 menit. Adapun yang pertama, sub materi pokoknya adalah pengertian persepsi publik. Yang kedua adalah lingkup dan wujud cinta tanah air. Yang ketiga adalah wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Sedang metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah, tanya jawab, resonansi jiwa, kelompok, kerja kelompok, kemudian dialog interaktif dan diskusi kelompok. Sedang alat bantu atau media yang digunakan adalah LCD, laser pointer, laptop, bahan tayang, modul, lakban, spidol, dan video. Kemudian untuk materi pokok yang kedua adalah menjelaskan preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Materi ini akan saya sajikan dalam waktu 100 menit, di mana sub materi pokoknya adalah pengertian preferensi publik, kedua adalah tujuan negara sebagai amanat konstitusi, yang ketiga adalah sistem pemerintahan Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah, tanya jawab, brainstorming, kerja kelompok, dialog interaktif. Nah, di sini nanti setelah ada kerja kelompok, kita harapkan para peserta mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Di situ kita bisa tahu yang mana yang cocok sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi sesama peserta juga bisa saling mengkoreksi. Selanjutnya adalah alat bantu atau media pembelajaran yang digunakan adalah LCD, laser pointer, kemudian laptop, kemudian bahan tayang, modul, lakban, dan video. Kemudian yang ketiga adalah materi pokok yang ketiga adalah menjelaskan aspirasi publik dalam perspektif sila-sila daripada Pancasila. Ini nanti akan saya sajikan dalam waktu 180 menit. Untuk sub materi pokok pertama adalah pengertian aspirasi publik. Yang kedua adalah sila-sila Pancasila. Di sini nanti biasanya kita akan membahas tentang yang lalu namanya adalah Eka Prastia Pancakarsa atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nanti kita akan menggunakan pendalaman materi tentang sila-sila daripada Pancasila itu tersebut. Kemudian metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, resonansi, kerja kelompok, dialog interaktif, dan diskusi kelompok. Nah, di sini juga karena waktunya cukup panjang, dengan adanya diskusi kelompok, peserta dituntut untuk presentasi supaya mereka paham bagaimana sebenarnya hasil diskusi mereka. Selanjutnya adalah media atau alat bantu, yaitu bahan tayang, kemudian modul, lakban, laser pointer, kemudian LCD. Kemudian keempat adalah menerapkan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dan kompetisi dan kepentingan, konflik kepentingan. Ini akan disajikan dalam waktu 140 menit.
di mana sub materi pokok yang pertama adalah pengertian dan implementasi kepemimpinan. Yang kedua adalah nilai-nilai dasar bela negara. Yang ketiga adalah sub materi pokoknya adalah kompetisi dan konflik kepentingan. Nah, di sini mungkin seorang pejabat eselon 4 dia harus mampu mengangkat ini. Karena begitu dia duduk sebagai pejabat eselon 4 akan muncul konflik-konflik kepentingan, baik dari atas, dari bawah ataupun kanan dan kiri. Maka dia harus mampu ya untuk mengatasi konflik kepentingan ini. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan adalah curah pendapat, dialog interaktif, studi kasus. Nanti kita akan tanya kepada masing-masing peserta apa yang sebenarnya terjadi di tempat tugas dia. Nanti akan sharing dengan teman-teman yang lain dan akan kita cari solusinya bersama. Ya. Terus kemudian adalah diskusi kelompok. Selanjutnya adalah media atau alat bantu yang digunakan adalah seperti biasa LCD, laser pointer, bahan tayang, modul, kemudian spidol dan video. Ya, baik. Selanjutnya adalah materi pokok yang kelima adalah metaplan, manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis nilai-nilai bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Ini akan disajikan dalam waktu 135 menit. Adapun sub materi pokoknya adalah implementasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Yang kedua adalah hambatan etika, akuntabilitas, integritas pelayanan publik. Yang ketiga adalah wujud kewaspadaan nasional. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah curah pendapat, dialog interaktif, kemudian brainstorming, kemudian tanya jawab, dan diakhiri dengan diskusi kelompok. Adapun alat bantu yang digunakan atau media pembelajaran adalah LCD, laser pointer, laptop, kemudian bahan tayang, modul, lakban, spidol warna, flipchart, dan video. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita pada yang ketiga adalah penutup. Dalam penutup pembelajaran ini akan saya gunakan waktu 70 menit. Kenapa? Karena nanti di sini kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran. Nanti saya akan memberikan soal kepada peserta masing-masing orang. Itu bahasa sifatnya pribadi, ya, dan disesuaikan dengan 5 materi pokok. Kemudian setelah diadakan evaluasi akan kita diskusikan. Kemudian kita akan membuat rangkuman beserta peserta. Jadi tidak liar. Jadi mereka bisa paham, oh sebenarnya ini yang jawaban yang tepat. Jadi para peserta itu bisa paham mana jawaban yang tepat, mana jawaban yang kurang tepat, mana jawaban yang tidak tepat. Selanjutnya adalah mengucapkan terima kasih atas apresiasi peserta. Kemudian selanjutnya adalah menyanyikan lagu-lagu perjuangan ataupun lagu-lagu daerah. Kenapa ini saya bikin? Kenapa? Karena seorang peserta PIN eselon 3 dia harus tahu cinta tanah airnya. Jadi lagu daerahnya itu apa? Karena anak-anak sekarang itu lebih paham dia lagu barat yang lagu jelas daripada lagu daerah dia, daripada lagu nasional dia. Makanya akan kita buat lagu perjuangan. Kemudian metode pembelajaran yang kita gunakan adalah ceramah, tanya jawab. Kemudian metode alat bantu adalah bahan tayang, modul, lakban, dan LCD. Hanya itu aja saya kira penyampaian materi saya pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dari Lembaga Administrasi Negara berkenan untuk apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.